Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian kelas 5 Talha bin Ubaidillah? Semoga kalian selalu sehat, tetap semangat ya untuk belajar di rumah dan tidak pernah bosan untuk mendengarkan apa yang Ibu sampaikan setiap harinya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran ini, kita berdoa bersama-sama dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, mari anak-anak kita buka buku kalian di paket Akidah Akhlak, pelajaran keempat, Akhlak Terpuji ya judulnya. Nah, anak-anakku sekalian, apabila ada materi yang benar-benar perlu digarisbawahi, kalian garis bawahi ya di buku kalian masing-masing. Nah, Ibu di sini akan menjelaskan tentang akhlak teguh pendirian. Yang pertama itu ya, di sini akhlak terpuji adalah akhlak yang baik, contohnya teguh pendirian, dermawan, optimis, qanaah, dan tawakal. Sikap teguh pendirian artinya dalam menghadapi segala ujian dan cobaan tetap di jalan kebenaran, serta pantang menyerah dalam kebaikan. Sikap teguh pendirian juga bisa diartikan sebagai sikap teguh, tegar, konsisten terhadap kenyataannya bahwa Allah adalah Zat yang Maha Esa, Pencipta dan Penguasa alam semesta. Allah berfirman dalam surat Ali Imran, surat ketiga dari ayat 103, yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Yang artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan jangan kamu bercerai-berai. Baik, di sini ada yang kedua dari akhlak terpuji yaitu dermawan. Dermawan adalah memberikan sebagian harta yang kita miliki kepada orang yang membutuhkan. Orang yang dermawan adalah orang yang meneladani sifat Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah SAW bersabda, artinya sesungguhnya Allah itu adalah Zat yang Maha Penderma. Karena itu Dia menyukai sifat dermawan. Hadis riwayat Tirmizi. Dengan demikian, tidak ada alasan lagi bagi umat manusia bersikap pikir dan bakhil, karena hal tersebut berlawanan dengan sifat Allah dan Rasul-Nya. Abu Bakar Ash-Shiddiq adalah seorang hartawan yang ikhlas memberikan seluruh harta bendanya dalam dakwah Islam. Abu Bakar Ash-Shiddiq termasuk sahabat yang pertama kali memeluk Islam. Sebelum memeluk agama Islam, Abu Bakar pun sudah terkenal sebagai seorang bangsawan Arab yang kaya, yang terkenal baik akhlaknya, dan tokoh Islam yang mengobarkan seluruh harta bendanya demi tegaknya Islam. Nah, yang ketiga ini adalah optimis. Optimis adalah sikap orang yang selalu berpengharapan baik dalam segala hal. Optimis terhadap akhlak yang terpuji yang dianjurkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Orang yang memiliki sikap optimis ini selalu bersemangat dalam hidupnya. Dengan adanya sikap optimis dalam diri kita akan timbul semangat belajar dan bekerja. Ada 3 macam sifat optimis. Yang pertama, optimis dalam belajar, optimis dalam bekerja, dan terakhir adalah optimis beribadah. Nah, kemudian dampak positif memiliki sifat optimis adalah pertama, merasa tenang dalam melaksanakan sesuatu. Yang kedua, merasa yakin akan kemampuan diri sendiri. Yang ketiga, tidak akan bergantung pada bantuan orang lain. Yang keempat, selalu siap dalam menghadapi segala hal. Yang kelima, jika memperoleh keberhasilan, kita merasa bersyukur dan terus bersemangat untuk bekerja agar hasil yang diperoleh lebih baik. Yang terakhir, yang keenam adalah jika mengalami kegagalan, kita sabar, tidak putus asa, dan tetap optimis.
Nah, selanjutnya di sini ada qanaah. Qanaah ini artinya rela menerima apa adanya, baik dari orang tua, teman, ataupun dari Allah. Rela menerima apa adanya bukan berarti bermalas-malasan atau hanya menunggu nasib. Nah, rela menerima dalam hal ini adalah menerima atas hasil usaha, misalnya sudah berusaha dengan sungguh-sungguh tetapi hasilnya tidak sesuai dengan keinginan, tetap harus qanaah ya. Orang yang bersifat qanaah ini merasa cukup dengan rezeki yang diperolehnya. Lawan kata dari qanaah adalah tamak atau rakus. Qanaah merupakan jalan menuju ridho Allah, sedangkan tamak adalah jalan menuju murka Allah SWT. Jadi tidak boleh ada yang berbuat tamak, tapi harus qanaah. Berarti kalian sudah menerima apa adanya dengan rasa syukur. Nah, Rasulullah pernah bersabda yang artinya kaya itu bukanlah kaya harta tetapi kaya jiwa. Jiwa ini apa? Dari hati kalian harus ikhlas menerimanya. Nah, kemudian ada dampak positifnya nih dari sifat qanaah. Yang pertama, tetap giat berusaha dan bekerja. Dan yang kedua, rela menerima apa adanya dari hasil kegiatan yang halal. Ketiga, bersabar jika mengalami kegagalan. Keempat, bersyukur jika mengalami kebahagiaan. Yang kelima, tidak hanya mementingkan harta kekayaan. Yang keenam, terhindar dari sifat tamak atau rakus, iri hati, dengki, dan malas. Yang keenam, terhindar dari muka Allah SWT. Nah, yang terakhir ini, yang kelima, tawakal. Tawakal apa sih? Tawakal itu adalah menyerahkan diri kepada segala sesuatu itu hanya kepada Allah setelah berusaha dengan sungguh-sungguh dan berdoa. Bersabar bukan berarti pasrah, berdiam diri, melainkan terus berusaha lebih giat dan berdoa. Seperti firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 159 yang bunyinya, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّallَّهَ يُحِبُّل مُتَوَكِّلِينَ. Yang artinya kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Dampak positifnya apa saja jika kita memiliki tawakal? Nah, ya benar. Yang pertama, giat dan bersemangat dalam bekerja dan berusaha. Yang kedua, senantiasa berdoa dan berpasrah diri kepada Allah SWT. Yang ketiga, bersyukur jika mendapatkan kebahagiaan dan bersabar apabila mengalami kegagalan. Yang keempat ini, terhindar dari sifat sombong karena keberhasilan itu bukan semata-mata hasil pekerjaan seseorang, tetapi atas kehendak Allah SWT. Yang terakhir, kita tidak gelisah, tetapi harus selalu tenang dan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, demikian ya yang bisa Ibu jelaskan kali ini. Nah, sekarang kalian kerjakan uji kompetensi di halaman 44 sampai halaman 42 sampai 44 ya, maaf. Bagian 1, 2 dan 3 di kertas folio ya. Kalian kerjakan di kertas folio. Nanti hasilnya kalian selipin di buku BDR yang akan dikumpulkan di minggu depan. Baik, demikian yang bisa dijelaskan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.